Mulai. Mana Niko, Adam, Kesia. Ya. Kita mulai aja. Aman. Mulai. Boleh, Bang. Oke, kita mulai aja. Kita ada dari gereja udah dikasih panduan, jadi nanti kita ngikut panduan yang udah disiapkan dari gereja kita ya. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sih hampir sama seperti kebaktian minggu biasa. Nanti kita ada pembukaan, terus ada pujian gitu, doa pembuka, terus nyanyi lagi, terus kita doa untuk firman. Kemudian nanti ada firmannya, kemudian kita setelah firman misalnya bisa sekalian tanya jawab dulu. Kemudian ada persembahan, kita nyanyi lagi, kemudian ada lagu penutup, sama nanti doa syafaat terakhir. Oke. Hari ini kita streaming online, jadi nanti kita bagi aja kali ya. Kita bagi-bagi tugas. Oke, bisa. Oke. Bisa. Ya. Oke. Jadi nanti yang gantian aja kita, nanti kan Abang sebagai moderator lah, fasilitator, sekalian nanti sedikit sharing tentang firman Tuhan. Nanti sebelum kita mulai kita berdoa, nanti mungkin Niko bisa bawa nanti doa sebagai doa pembuka ya. Siapa doa pembuka siapa, Bang? Lo, Nik. Oh, belum. Nanti doa syafaat Kes yang bawa, Kes. Oke. Nah, ini ada beberapa lagu nih yang sudah kita siapkan. Nanti kalau misalnya lagunya kita kurang ngerti, kurang pas, nanti kita ganti aja lagu dengan yang biasa kita nyanyikan di kelas ya. Oke, yuk kita mulai. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Yo, pagi. Minggu. Kita hari ini ibadahnya online, pakai streaming dengan menggunakan Zoom. Ya, semoga dengan menggunakan Zoom ini kita bisa saling melihat wajah paling enggak ya, dan dengar suara, sehingga bisa mengobati rasa rindu kita sama teman-teman sekalian. Ya, kita sebelum memulai kebaktian kita berdoa bersama dipimpin oleh Niko. Ayo, silakan Kok. Oh iya. Kedengeran kan suara saya? Kedengaran. Oke. Teman-teman semuanya, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada siang hari ini, kami ingin memulai ibadah online kami ya Tuhan. Berkatilah agar kami bisa mendengarkan ibadah ini dan bisa mencermati ibadah ini, agar ibadah ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami juga ya Tuhan. Berkatilah agar ibadah ini bisa lancar sehingga akhir nanti ya Tuhan, dan yang lain juga bisa mendengarkan ya Tuhan. Berkatilah juga teman-teman kami yang bisa belum bergabung, berkatilah mereka agar bisa mendengarkan ibadah juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kok. Ini kita ada nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Ini lagunya masih ada yang ingat nggak ya? Tanda paku di kaki Mana tuh, Bang? dan tangan, gitu ya? Tanda paku di kaki dan tangan, gitu kan sih? Iya, kalau nggak salah ya. Coba kita nyanyi, coba sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Ini lagi dicoba di YouTube tuh. Kes, abang-abang lu mana, Kes? Ini, Kes. Oke. Satu doang tapi. Screen aku nge-lag. Yuk, belajar binomo. Binomo.
Apaan sih? Nggak jelas. Apa dah? Pak, share screen aku nge-lag. Nah, Sabar bentar, nunggu YouTube-nya tuh. Nge-lag dong. Nge-lag banget. Iya. Nih gue ada share Boros, screen. boros kota. If you're serious about your business, you need to build Waduh. it. You have to find a great tool like money.com to do it. Kelas tuh, beda suara udah kelas. Pakai ini kayaknya, bener-beneran nih. Asik. Nge-lag suaranya. Di kaki dan tangan. Tanda cinta. Ngelek parah. ya, Oh, nge-lag. Ngelek ya? Bang. Bang. Gak ada suaranya, cuman videonya doang. Gimana, Vin? Oh. Ini Atau pakai Net, Wah, dikasih tahu. nge-lag. Kok parah nge-lagnya. Itu Ini dari stop. Gimana itu sih? bedanya itu bapak lu, Met. Iya. iya ngelek ya. Abang sebenarnya nggak ngelek nih, tapi abang nggak tahu cara sharingnya kalau dari abang nih. Kan ada tandanya di bawah. Share screen. Ini share Share ya. screen aja, Bang, share screen. Ada tuh. Share screen ya sebelah kirinya. Kanan Oke, itu record. coba tes ya. Cuman bertujuh, gila. Iya, pada belum ini kayaknya, Dek. Iya. Samuel mana Samuel Dolan? Gerald mana Gerald? Ya, Gerald. Share screen kainannya jangan dipakai dulu baru. Atau kita pakai teksnya aja kali ya, lagu yang tadi ya. Bang Fer, di pakai teks aja, Bang. Pakai chat. Ya, kesannya satu. Pakainya aja. Oke, 1, 2, 3, ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda Tanda cintanya cintanya Tuhan. Tuhan. Yang belakangnya, bawahnya ada yang nggak tahu nggak, Dik? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Wah, benar. Nih nggak bener nih. Nggak apa-apa lah. Wah, Kalau sumpah gitu, benar kita banget. teruskan aja ke berikutnya kalau gitu lah. Langsung berikut. Langsung aja, langsung. Skip. Heeh. Ada yang tahu bawahnya. Ini pada kemana dah? Cuma segini sih. Gue Bang, lanjut Bang. 1, 2, 3, Bang Ferda, 5. mute video terus ke bawah Bang. tuh. Hanya memberi harap kembali safari menyinari Tuh, dunia. gatel banget kupingku. Kenapa? Kok Kak Ina dari tadi kayak gitu terus ya? Terah ya gambar ya, Dek. One screenshot doang. Iya. Dia cuma mau ngeliat kita. Oh, Fir, lanjut aja, Fir. Bener nggak orang ini kebaca? Fir, lanjut aja, Fir. Adam juga mantannya Adam. Lanjut, Fir. Hanya satu Halo? jalan ke surga Yesus. Oh iya. Si Adam mana Adam? Cabut. Satu jalan ke Putus kali tadi. Itu admit lagi udah masuk dia kayaknya. Yesus saja. Ya, sekarang kita nyanyi lagu ini, Dek. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sih. Dia gunung batu dan keselamatanku. Tahu lagu itu kan, Dek? Tahu. Ya, kita nyanyi lagu itu. 1, 2, 3, Jadi gimana? ya.
Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Ya, kita mau masuk ke firman Tuhan. Siapa yang bawa doa? Ada udah online lagi? Udah. Belum. Udah. Ayo kok. Mas, siapa bang? Yang bawa doa ini siapa? Adam. Adam, gue tadi udah membuka. Dam, doa firman Dam. Saya doa saya ntar. Yaudah Andre. Saya minggu depan, Bang. Ya, Andre yang bawa untuk firman kita ada Andre. Niki. Terserah. Yaudah Andre. Andre. Mau baca Yohanes 20 ayat 24-29 Andre. Apa? Nanti firmannya tentang dari Yohanes 20. Ini doa kan Bang? Doa? Ya, doa untuk firman. Oke. Ya. Silakan Andre. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapak, kami naikkan syukur Tuhan Bapak, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpul kami ya Bapak. Sekarang kami ingin memulai kebaktian Bapak. Kau proteksi kami Bapak dan lewat pertengahan sampai akhir Bapak. Terima kasih Tuhan dan Kau berkati juga teman-teman kami Bapak. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang temanya percaya walaupun tidak melihat. Jadi bahannya diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita bisa buka Alkitab kita sama-sama. Sebenarnya di slide juga ada sih, tapi takutnya kekecilan nih. Kalau Bang Firono udah ada slide biasanya. Percaya walaupun tidak melihat ini menceritakan tentang Thomas yang ketika itu sampai hari ke-8 Tuhan Yesus telah bangkit, dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Tapi murid-murid yang lain sih sudah bertemunya. Jadi ketika malam itu mereka berkumpul, murid-murid berkumpul, Tuhan Yesus akan hadir. Mereka tidak tahu sebenarnya akan hadir ya. Tapi pada saat itu Thomas bilang bahwa dia masih belum percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Sementara Maria dan murid-murid yang lain percaya gitu dan lihat gitu ya. Nah, kita baca mulai dari Yohanes ayat 24 sampai 29. Mungkin kita bisa baca bergantian ya. Kita atau satu orang yang baca. Kesha bisa baca, Kes? Bisa, Bang. Nah, ya, silakan, Kes. Bentar, Bang. Nggak ada itunya, Bang. Nggak ada gambarnya. Oh, screen-nya? Screen-nya nggak ada dia. Bentar ya. Bang Fer. Iya nih, nggak stabil. Tolong screen-nya, Bang. Jaringan nggak stabil, sebentar. Pakai Alkitab aja Bang. Ya, boleh. Pakai kita juga boleh. Udah jangan aku nggak buka. Udah, buka lah. Nah, buka lah. Kan rumah.
Itu tuh udah ada share sama Bang Ferda tuh. Bukanya di home juga bisa. Oke. Yohanes 20, 24 sampai 29. Itu kan sudah muncul. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu dikunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, terima kasih Kesia. Ini ada bacaan remaja juga. Setelah Yohanes ini ada bacaan remaja, ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Nah, ini. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Adam, coba tolong baca, Adam. Ya, sebentar. Di screen ada, Adam. Oh iya. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini bacaan remaja untuk mendukung bahan yang tentang Thomas tadi ya. Jadi Thomas itu kan merupakan murid Tuhan Yesus. Bang Fer, lanjut Bang. Nah, Thomas merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang hanya mau percaya kalau ia sudah melihat bukti nyata. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi ternyata belum percaya sepenuhnya kayak gitu. Jadi Thomas ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Nah, dan dia selalu bersama. Tetapi masih ada beberapa hal yang membuat dia ragu gitu. Makanya nama dia sering juga disebut Didimus. Didimus itu artinya kembar. Jadi kadang-kadang kayak dua sikap gitu, percaya tidak kayak gitu kan. Jadi padahal dia kan satu pribadi, tapi kadang-kadang sering muncul ketidakpercayaan kayak gitu. Jadi masih sering ragu. Dia percaya kalau sudah ada bukti gitu. Jadi Thomas ini sekali menggambarkan sikap kita di dalam menyikapi atau melihat satu masalah kayak gitu ya. Dan ini juga yang sering mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Dan itu tadi, jadi sekalipun sudah lama menjadi orang Kristen, itu tidak menjamin bahwa dia sudah bertumbuh dengan baik. Berarti dewasa secara rohani kayak gitu. Nah, jadi dalam menghadapi ketidakpastian, menghadapi keraguan, gitu kan, dia selalu minta bukti baru percaya kayak gitu. Ini memang sikap Thomas yang menggambarkan juga sikap kita di kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kalau orang Karo kan selalu bilang kan, apa Ibu Tina,
cakap saja lah sah, kayak gitu kira-kira kan. Kalau orang kan selalu gitu. Jadi Thomas inilah salah satu sikap Thomas yang rasional, sangat rasional kayak gitu. Bang, lanjut lagi Bang. Slide berikutnya. Nah, Thomas ini seorang yang pemberani dan dia juga sangat rasional. Dan dia minta bukti nyata. Thomas di Alkitab itu nggak terlalu banyak dituliskan ya, Dek. Tapi di kitab Yohanes ada 4 kali dengan yang kita baca tadi dari Yohanes 20. Di Yohanes 11, dia itu berkata kepada teman-temannya waktu Lazarus mati, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kayak gitu. Jadi dia menyatakan semangat berani kayak gitu ya, bahwa dia juga pergi untuk mati kayak gitu. Nah, ini kan sikap yang berani nih Thomas. Terus di Yohanes 14 ayat 5, Thomas juga menunjukkan bahwa dia itu sangat rasional. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ kayak gitu kan. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan sikap rasional Thomas, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari sini kita sangat terberkati ya, bahwa dengan pertanyaan Thomas ini, maka Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan yang sering banget disampaikan oleh orang-orang di mimbar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Thomas ini sebagai seorang rasional selalu dijawab dengan lugas oleh Tuhan Yesus pertanyaannya. Sama tadi di Yohanes 20 juga gitu kan. Aku tidak percaya kalau tidak mencucukkan. Thomas begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia jadi percaya kayak gitu kan. Kemudian ini di Yohanes 21 ayat 2, kita lihat ini kan setelah kejadian Yohanes 20 kan. Maka di situ dia tetap bersama dengan murid-murid. Nah, jadi kita lihat bagaimana Thomas ini adalah seorang pemberani, setia dia sebenarnya. Nah, hanya memang kadang-kadang ada keraguan tadi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Thomas ini merefleksikan kehidupan kita juga nih sebagai anak remaja. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat lagi apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita tadi. Ini respon Tuhan Yesus terhadap keraguan Thomas. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering ragu. Tapi kita harus yakin bahwa bagaimana respon Tuhan terhadap keraguan kita itu. Jadi, walaupun Thomas menunjukkan kepercayaan yang ekstrim, dia kan dekat dengan Tuhan, tapi dia malah nggak percaya katanya gitu kan. Nah, Tuhan Yesus itu tetap peduli sama dia. Nah, di tengah ketakutan terhadap orang Yahudi, jadi pada masa itu kan orang Yahudi itu memang mengejar-ngejar. Makanya tadi dibilang kan pintu dikunci. Itu salah satu ketakutan. Nah, saat ini juga kita di rumah semua karena ketakutan terhadap virus corona seperti itu ya. Jadi di tengah ketakutan terhadap orang-orang Yahudi dan ketidakpercayaan, hal yang dibutuhkan Thomas adalah damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus adalah andalan bagi hidup mereka, bagi kehidupan murid-murid. Sehingga dia membutuhkan satu keyakinan gitu loh, bahwa ada orang yang bisa diandalkan, Tuhan Yesus, yang bisa memberi dia damai sejahtera. Jadi keyakinan, kepercayaan itu kan suatu hal yang berhubungan. Jadi kita yakin, kita bisa percaya kalau kita punya semacam jaminan kayak gitu kan. Dan Tuhan Yesus mau datang kepada Thomas secara langsung untuk menunjukkan kemurahannya, bahwa kerasionalan Thomas ini dia akan penuhi kayak gitu. Nah, kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali hal-hal yang keyakinan kita, ketidakpercayaan kita, kadang-kadang itu muncul bersamaan. Kita yakin, tapi kadang-kadang
nggak yakin juga gitu kan. Kita percaya, tapi benar nggak sih sebenarnya ini kayak gitu. Nah, kita berusaha percaya, tapi ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi ragu. Nah, itu kadang sering bermuncul bersamaan. Sehingga kita untuk mengambil keputusan bahwa ini benar atau tidak, itu kadang-kadang kita sendiri galau nih ceritanya kan. Disitulah sebenarnya kita butuh damai sejahtera dari Tuhan. Jadi ketika kita kacau, kita galau gitu ya, kita akan susah mengambil keputusan. Tapi ketika kita lebih damai, lebih tenang, itu kita akan mengambil keputusan itu dengan yakin. Jadi di tengah keyakinan dan kadang ketidakpercayaan itu, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan. Makanya di kitab Markus 9 ayat 24, bilang gini kan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Jadi kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kita mengambil keputusan. Sehingga kita menjadi yakin dengan keputusan yang kita ambil itu. Jadi kegalauan dalam hati kita itu memang bisa muncul dan akan muncul lagi, besok-besok juga akan muncul lagi. Sehingga kita memang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dan seperti yang kita lihat respon Tuhan untuk Thomas ini sangat jelas. Ya. Dia datang langsung sendiri pada Thomas. Waktu nanti di Matius 28 ayat yang terakhir tuh ketika Yesus mau naik surga. Di situ kan sama, hal yang sama juga terjadi deh. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus kan mau memberikan perintah itu. Baptislah semua orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kayak gitu. Itu kan beberapa murid juga ragu-ragu kan. Dan Tuhan Yesus sangat mengerti dengan keraguan mereka. Sehingga dia datang dan meyakinkan bahwa kepada aku sudah diberikan kuasa atas seluruh bumi kayak gitu. Atas seluruh dunia. Nah, atas segala surga dan dunia gitu. Sehingga memang respon Tuhan Yesus terhadap keraguan kita itu dia mengerti dan paham. Sama dengan yang dia sampaikan kepada Thomas. Walaupun kita tadi melihat bahwa di bacaan itu Thomas nggak sampai menyucukkan tangannya ke jari Tuhan Yesus, ke lambung Tuhan Yesus, tapi dia langsung bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Sehingga memang kita lihat tuh. Selanjutnya Bang, halaman selanjutnya. Inilah pengakuan terindah yang dilakukan oleh Thomas. Bahwa dia memang sungguh yakin dan percaya. Sehingga dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Itu menyatakan pengakuan yang secara pribadi kayak gitu ya. Secara pribadi mengakui kealahan dan ketuhanan Tuhan Yesus kayak gitu. Dan kita lihat bahwa Thomas bukan cuma hanya mengaku saja, tetapi dia tetap tinggal di dalamnya. Kayak gitu. Artinya tinggal di dalam itu dia aktif melayani sebagai murid Tuhan. Dan kalau kita lihat bacaan di beberapa buku menyebutkan bahwa dia mengabarkan Injil di Persia, Partia, dan India, jadi ke arah timur kayak gitu. Dan dia sampai akhir hidupnya itu adalah orang yang setia. Gitu. Jadi orang-orang yang rasional, orang-orang yang minta bukti seperti itu orang yang tidak salah. Dan Tuhan mengerti pergumulannya, dan Tuhan pasti akan menyampaikan kemurahannya dan mendekatkan diri ke orang itu sehingga dia menjadi yakin dan percaya kayak gitu. Jadi hendaklah kita juga bisa seperti Thomas kayak gitu ya. Kita minta bukti dan kita sendiri akan ditunjukkan oleh Tuhan bukti-bukti dalam kehidupan kita gitu kan. Dan yang
sangat kita senang adalah apa yang Tuhan Yesus sampaikan di pesan berikutnya. Tolong halaman berikutnya, Bang. Berkat bagi yang percaya walaupun tanpa melihat. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyampaikan kepada Thomas bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, katanya. Nah, Thomas, karena engkau telah melihat, engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kan ini adalah satu pesan yang disampaikan Tuhan Yesus di hadapan murid-murid dan juga kepada Thomas, mengingatkan Thomas bahwa tidak semua hal yang harus kita lihat baru kita percaya kayak gitu. Makanya kita sebagai anak-anak remaja yang sudah percaya, kita disebut oleh orang yang berbahagia. Yaitu percaya sekalipun tidak melihat. Seperti itu. Nah, jadi ayat hafalan kita hari ini itu Yohanes 20 ayat 29b. Halaman berikutnya, Bang. Ini menjadi ayat hafalan kita, cukup pendek dan gampang menghafalnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ini sekaligus menjadi ayat hafalan kita hari ini. Sorry, Dek. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan inilah yang menjadi iman kita, menjadi suatu keyakinan yang akan terus kita bawa di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus secara aktif melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Dia yang telah hidup sangat peduli dengan kita dan terus menuntun hidup kita sampai Maranatha kayak gitu. Ya. Ini kira-kira yang bisa Abang bagikan pada hari ini. Ada yang mau bertanya atau sharing? Ada, Dek, yang mau sharing atau bertanya? Ya, Matthew, silakan. Gue lagi. Matthew, Andre, atau Nico, Andre, Adam, boleh. Kesia, and the Iya, gang. Adam. Yuk. Cuma nanya nggak, Niki? Agak. Ada malah Netflixan nih. Apa sih? Kagak lah. Fokus gue dari tadi. Intinya adalah bahwa sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus bangkit langsung secara pribadi, kita disampaikan oleh Tuhan Yesus agar percaya kayak gitu. Karena itu memang adalah iman kita sebagai orang Kristen pada masa ini. Karena kita memang mungkin belum pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung ya, tapi kita percaya bahwa Dia memang adalah Allah yang sungguh mengasihi kita dalam kehidupan kita kayak gitu deh. Jadi kita percaya bukan karena hanya melihat, tapi memang karena berkat Tuhan kita menjadi percaya. Ada yang mau berbagi? Kalau nggak kita mau masuk doa penutup. Ada mau nanya nggak? Nggak, udah. Jelas. Aduh. Netflix mulu. Kalau nggak ada kita, ini ada satu lagu yang Abang lihat di YouTube, lagunya cukup bagus, yang akan membuat kita bahwa dalam kehidupan kita, kita bisa meyakini bahwa Tuhan itu selalu sayang sama kita, dan karena walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Kekuatan di hidupmu, ku dapat di jalanmu, kau teguhkan
hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena Yang melihat bukan firman jadi pernah berubah. Mana ya? Nanti kita bisa putar ulang lah. Nanti kita share bahannya ke adik-adik. Sekarang kita mau tutup firman kita dengan doa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami bisa belajar firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dan juga dari 1 Petrus tentang bagaimana kami harus percaya sekalipun kami tidak melihat Bapa. Kami sungguh sudah melihat Bapa. Telah melewati banyak hal di dalam kehidupan kami dan kami merasakan betapa Engkau sungguh peduli, sungguh mengasihi kami dalam kehidupan kami sebagai pribadi dan juga sebagai keluarga Bapa. Bapa yang baik, kami sungguh yakin akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau telah menyatakan banyak hal Bapa. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa menyertai dan membimbing kami di dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak remaja, Engkau yang terus menolong dan memberkati kami, sehingga kami bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang setia. Tolong kami Bapa di tengah-tengah keraguan kami, di tengah ketidakpercayaan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang meyakinkan kami, sehingga kami semakin teguh dan yakin, percaya bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan penolong kami. Terima kasih Bapa atas firman hari ini. Kiranya Tuhan yang terus mengokohkan, memupuk firman yang telah ditabur sehingga bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kami, Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Izinkan. Nanti Keisha bisa belajar lagunya, Keisha. Nanti waktu kita udah kebaktian normal, nanti Keisha nyanyi ya. Kapan Bang kebaktian normal Bang? Secepatnya. Minggu depan ayo lah. Boleh. Masuk sekolah kapan lu kok? Lama, Cek. Belum boleh rame-rame ngumpul di gereja, Dek. Gue 22 Mei gue, lama banget. Asik. Fotonya siapa nih? Sih udah tadi gitu-gitu mulu. Kualitas. Ya, kita lanjut Lara lagi. itu ya? Kita mau nyanyi untuk lagu persembahan, Dek. Persembahannya gimana, Bang? Persembahannya nanti ini aja laporkan, katanya kan kalau di gereja bisa lewat OVO, bisa transfer ke Runggun gitu kan. Nanti mama aja lah. Oke. Ini tahu lagunya nggak? Keisha tahu nggak lagunya, Dek? Percaya. Enggak, nggak ada yang ku tahu lagunya. Itu saya mau ikut Yesus nih, Saya tahu. mau ikut Yesus tahu ya. Saya mau. Kita pakai lagu yang di bawah aja lah kalau gitu. Kita nyanyi lagu yang di bawah aja. Saya mau ikut Yesus. Yuk, mari. Ya, 1, 2, 3, ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Saya mau Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalamnya, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, kita mau doa persembahan, doa syafaat, dan nanti kita doa Bapa kami. Mungkin doa syafaat Kesia bisa bawa ya, Kes? Ya kan, iya emang tadi aku kan dibilang. Ya, nanti habis itu abang sambung dengan doa Bapa kami. Sama doa yang tiduran. Tahu. Doa tiduran loh. Sembarangan loh, sembarangan. Baget sembarangan. Nggak bisa nih, toleransi kayak gini nggak bisa. Kasih Kim tahu. Jong-un meninggal ya, Kim Jong-un kok. Diprediksi. Dirumorin katanya meninggal. Andre. Meninggal ya. Dirumorinnya meninggal. Kacau. Ayo, Kes, kita mulai doa syafaatnya, Kes. Kasih tau, Kes. Ada yang mau pesan doa secara khusus, Dek? US Bang, saya besok US terakhir. US, kapan? Iya, saya besok hari terakhir US. Oke. Saya besok libur, Bang. Bang. Terakhir, guys. Iya. Siapa lagi? Orang tua kita sehat-sehat semua. Sehat. Puji Tuhan sehat. Oke. Asik. Jam kelas. Ya, mulai, Kes, ya. Oke, Dan lama, teman-teman. Kes. Ayo, Kes. Teman-teman, mari kita satu. Diam, Nika. Teman-teman, mari kita bersatu dalam. Tar dulu, Bang, masih bisik, Bang. Mereka, Bang. Oke, siap. Tanam ubi. Ikan ini bodoh kali. Orang mau doa. Tanam ubi. Satu. Apaan sih? Cepat lu, Kes. Mari kita. Jadi mau bawa itu. Lama. Gak jelas. Emang kadang-kadang. Ya, paling bantal aku, Bang. Oke. Mari kita satu. Diam. Oh, yang nggak lu yang udah, Bang, yang lain. Nah, Bang. Bang. Yang lainnya, Bang. Ini emang nih. Sudah siap Kesianya tuh. Dia ribet sendiri sama keluarganya. Tahu, berantem mulu kerjanya. Oke, mari kita satu di dalam doa. Ya. Diam, Nik. Mau Tuh ketawa. kan. Astaga. Oi. Nah. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dan juga bimbingan-Mu pada siang hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul melewati lewat dari situs Zoom ini ya Tuhan, di mana kami dapat beribadah live streaming itu Tuhan, dipimpin oleh Bang Firona ya Tuhan. Terima kasih atas segala firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, bahwa walaupun kami tidak melihat Engkau ya Tuhan, tapi kami dapat percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau benar-benar bangkit, dan berbahagialah kami yang tidak melihat Engkau, tapi kami percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bimbing kami. Nanti itu hingga kami dapat selalu membawa firman ini dalam genggaman tangan kami dan juga hati kami ya Tuhan. Kau berkati kepada kami semua ya Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Dan juga kepada teman-teman kami yang akan mengikuti US hari terakhir ataupun baru akan mulai US ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kefokusan dalam belajar, mereka kefokusan dalam melakukan US ini Tuhan, agar mereka dapat mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan, dan juga ini demi kelulusan mereka semua ya Tuhan. Kau berkati kami ya Tuhan, dan berkati negara kami ini Tuhan, biarlah tidak lama lagi kami dapat kembali berkumpul di gerejamu ya Tuhan, untuk beribadah seperti biasa ya Tuhan, dan juga kami dapat segera semuanya ini dapat segera berakhir ya Tuhan, virus ini dapat segera hilang ya Tuhan, dan kami juga dapat melakukan kegiatan kami seperti biasa ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau dengarkan doa kami ya Tuhan, dan juga setelah ini kami akan mengumpulkan
sedikit dari persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan yang akan kami berikan ini dapat berguna bagi gereja kami ya Tuhan, dan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Walaupun kami tidak memberikan semua yang kami punya Tuhan, maupun hanya sedikit ya Tuhan, tapi kami akan percaya Engkau menerima dengan hati yang tulus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambung dengan doa Bapak kami. Surga. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, yang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, bacaan kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita